Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, jangan lupa tersenyum, karena bagian dari ibadah. Ajib gak Mimin? Di video kali ini, Mimin Bedul akan merangkum sebuah film action mendebarkan yang akan membuat Anda teringat masa kecil, di mana Anda pernah memukuli pohon pisang dengan pedang-pedangan, yaitu seri keempat dari film Rurouni Kenshin yang baru saja rilis kamari-kamari. Film ini anggar digarap oleh Bapak Keishi Otomo. Gak perlu lama-lama, kita langsung aja ke filmnya. Pasang headset, gaskeun, standingkeun, dan selamat menonton. Dikisahkan ada seorang pendekar yang bernama Kenshin. Ia dulunya adalah Batosai sang pembantai. Kenapa ia diberi gelar seperti itu? Ternyata di masa lalu jalan pedang Batosai sang pembantai adalah membunuh banyak orang demi menegakkan revolusi. Setelah kekaisaran runtuh dan dimulainya pemerintahan baru, Kenshin tidak mau lagi membunuh dan merubah jalan pedangnya untuk membuat hidup banyak orang dengan tidak membunuh lagi. Akankah Kenshin bertahan dari hujan angin dordar gelap? Dan inilah Rurouni Kenshin The Final. Film ini berlatar di zaman bapak saya belum lahir, di mana telah berjalan masa damai selama 12 tahun. Namun tiba-tiba karakter baru dan gengnya muncul untuk membalas dendam. Siapakah dia? Yo mari boy geboy simak videonya sampai habis. Film keempat ini dibuka dengan kepolisian yang sedang bertugas menangkap seorang mafia dari Cina tepatnya. Orang itu adalah Enishi Shikiro. Enishi Shikiro diduga telah menjual senjata secara ilegal dan menjual kapal perang kepada Makoto Shishio. Dan dengan beberapa dugaan tersebut, Saito berniat menangkapnya. Namun seperti yang diduga, Enishi ngelawan dan melakukan pemberontakan dengan melukai beberapa anak buah Saito. Dan saat itu pula Enishi bertanya tentang apakah Batosai masih hidup. Apakah di pipinya masih memiliki tanda silang. Setelah mendapat jawaban, si Enishi pun mencoba untuk kabur. Namun saat berhadapan dengan Saito, ia tiba-tiba menyerah sebelum berduel, dikarenakan ia mengingat sesuatu yang lebih penting. Akhirnya si Enishi ditahan, namun secara tak terduga ia segera dibebaskan. Alasannya ada beberapa konstitusi Cina yang membebaskannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa si Enishi adalah orang yang berpengaruh bagi negara tersebut. Kehidupan kota pun damai di bawah pemerintahan yang baru pasca peperangan melawan Makoto Shishio. Meski masalah internal sudah selesai, ternyata negara masih memiliki masalah eksternal dengan negara China. Dalam keseharian yang damai gemah ripah loh jinawi, Kenshin menikmati masa-masa tenangnya di dojo. Dan mereka pun terbebas dari ketakutan karena sudah tidak ada pemberontakan. Namun yang paling penting lagi, Kenshin sudah tidak dianggap sebagai pembantai dari masa lalu. Tiba-tiba restoran Akabeko terbakar diakibatkan oleh lontaran bom dari kejauhan. Hal itu membuat Kenshin dan kawan-kawan kaget bukan kepalang. Sementara Pak Kapol Uramaru segera memberitahu Kenshin bahwa lontaran bom itu dari arah bukit. Dan mereka pun segera menuju ke sana. Sedangkan Sano dan Kaoru memeriksa restoran yang terbakar. Tak lain dan tak bukan itu adalah ulah dari kelompok Enishi Shikiro. Tapi di sini belum dijelaskan kenapa Enishi melakukan hal itu. Yang jelas Enishi melakukan itu untuk membalas dendam kepada Kenshin. Menariknya di sini mereka yang bergabung ke dalam kelompok Enishi adalah orang-orang yang sama mempunyai dendam kepada Kenshin. Di sisi lain, di tempat kejadian perkara tidak ditemukan apapun. Yang mengherankannya, bagaimana bisa melontarkan bom yang menyebabkan ledakan besar tapi tidak meninggalkan bukti apapun. Akhirnya salah satu anggota polisi menemukan sepucuk surat. Surat itu bertuliskan penghakiman manusia. Pak Kapol Uramaru sempat terheran-heran, namun Kenshin menjelaskannya. Yang pasti surat itu berisi tentang akan ada sesuatu pembalasan dendam yang dilakukan seseorang.
Diperkuat dengan datangnya Saito menjelaskan bahwa siang tadi ia menangkap seorang mafia yang menanyakan tentang keberadaan Kenshin dan menanyakan apakah di pipinya masih memiliki luka silang. Berlanjut ke sebuah klinik milik Megumi. Di sana Sano datang membantu untuk mengurus korban. Setelah beres mengurus korban, terjadilah suatu percakapan antara Sano dan Megumi. Sano bertanya, bagaimana bisa luka di pipi Kenshin masih belum hilang, sedangkan biasanya luka seperti itu cepat untuk disembuhkan. Megumi pun menjawab bahwa bekas luka di jalan keadilan tak akan menghilang sampai amarah itu mereda. Sano masih belum menerimanya karena jawaban itu separuh tahayul. Di sisi lain, kota sedang mendapat serangan kembali. Serangan berpusat di dojo milik Abah Maekawa dan kediaman Pak Kapol Uramaru. Kembali ke sisi Sano, tak legowo dengan jawaban itu, Sano pun bergegas mendatangi Kenshin untuk melakukan klarifikasi. Setelah bertemu dengan Kenshin, ia langsung ngegas untuk mendapatkan jawaban. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang terluka dan mengabarkan bahwa di dojo Abah Maekawa sedang terjadi penyerangan. Tak tinggal lama, Kenshin dan Sano pun bergegas keluar untuk mengambil tindakan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang polisi dan mendapatkan kabar bahwa rumah Pak Kapol Uramaru pun sedang diserang, lalu keduanya pun berpisah. Di kediaman Pak Kapol Uramaru digambarkan orang asing sedang melakukan intimidasi terhadap keluarga Pak Kapol Uramaru. Orang asing itu kita beri nama Si Gomloh. Yang jelas Si Gomloh melancarkan aksinya sesuai misi yang telah direncanakan kelompoknya. Namun tak lama kemudian si Kenshin pun datang untuk menyelamatkan keluarga Pak Kapol Uramaru. Saat berpapasan, Si Gomloh pun senang karena bertemu orang yang ia cari. Di sanalah terjadi pertempuran yang tak terhindarkan. Alhasil Si Gomloh pun kalah. Pada saat sekarat, ia memberi pesan kepada Kenshin, menderitalah, penghakiman manusia telah tiba. Lalu ia meledakkan diri dan membuat kediaman Pak Kapol Uramaru luluh lantah. Untungnya tidak ada korban. Kenshin dan keluarga Pak Kapol Uramaru berhasil selamat dari ledakan bom bunuh diri itu. Namun yang memilukan, keluarga Pak Kapol Uramaru berucap kenapa mereka yang harus jadi korban. Tak tega mendengar ucapan itu, Kenshin merasa bertanggung jawab terhadap kejadian ini dan diam 1000 bahasa. Di sisi lain, si Sano masih dalam perjalanan ke dojo. Di dojo, si Rasta sedang membabi buta, melukai semua orang yang ada di sana. Namun saat Sano sampai di dojo, si Rasta sudah menghilang. Yang tersisa hanya korban terluka yang bergelimpangan. Dan Sano pun sangat marah besar atas kejadian itu. Cerita pun berlanjut di keesokan harinya. Saat di perjalanan pulang, Kenshin bertemu dengan Enishi. Di sana terjadi komunikasi satu arah, di mana Enishi menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke sini. Di mana hal itu membuat Kenshin mengingat suatu kejadian yang pernah ia alami bersama Tomoe Himura. Enishi mengancam akan melakukan balas dendam, namun ia berujar tidak akan membunuh Kenshin sebelum memberikan Kenshin penderitaan. Kejadian itu membuat Kenshin semakin menggalau karena merasa bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Sesampainya di dojo, Kenshin pun datang dengan kegalauan yang dimana membuat kawan-kawannya mencemaskannya. Namun Kenshin tidak menggubris hal itu, ia hanya ingin segera beristirahat. Saat sedang istirahat, Kenshin pun merenung atas kejadian yang menimpa kotanya. Cerita pun berlanjut ke kepolisian Tokyo. Bapak Kumis sedang menggambarkan bahwa telah terjadi penyerangan yang bertubi-tubi, menandakan bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Pak Kumis menghimbau agar prajuritnya bersiaga untuk membuktikan bahwa keamanan negara Tokyo bisa dipercaya oleh masyarakat. Cerita berlanjut di mana Saito bertemu si Ata dan mendapatkan informasi lokasi kelompok mafia yang sedang ia awasi. Sebenarnya si Ata adalah mata-mata yang tidak dipercaya oleh Saito. Dikarenakan Jenderal Kumis sudah menugaskan si Ata sebagai mata-mata, terpaksa Saito menerimanya. Di sisi lain, si Kenshin keluar dari kamarnya lalu tiba-tiba ingin mengumpulkan semua kawan-kawannya untuk mengklarifikasi kejadian penyerangan. Semua ini berhubungan dengan dirinya.
lalu cerita kembali ke masa lalu untuk mengungkap siapa dalang dari semua penyerangan. 14 tahun yang lalu, pada saat Kenshin menjadi pengembara, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tomoe. Diceritakan saat Kenshin sedang makan di sebuah restoran, tiba-tiba terjadi kegaduhan. Ternyata ada dua orang pendekar sange yang menggoda seorang wanita. Dikarenakan mabuk, dua orang itu ingin ngecrot paksa kepada si wanita. Tak tinggal diam, Kenshin pun menghampirinya dan menolong si wanita itu. Wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Tomoe. Setelah kejadian itu, Tomoe pun berterima kasih kepada Kenshin karena Kenshin telah rela menghunus pedang demi menolong dirinya. Singkat cerita, Kenshin dan Tomoe pun saling jatuh cinta, di mana membuat mereka menjalani kehidupan indah dan berbunga-bunga. Anjay. Di tengah perjalanan cintanya, Tomoe mulai menyadari bahwa Kenshin adalah sang batosa yang membunuh calon suaminya. Singkat cerita, calon suami Tomoe adalah politisi bernama Kiyosato. Pada saat melakukan perjuangan politik, Kiyosato dibunuh oleh Kenshin, dan di sana pula Kenshin mendapat luka pertama di pipinya. Setelah menyadari hal itu, Tomoe segera menyusun rencana untuk membunuh Kenshin. Di sisi lain, Kenshin pun mulai menyadari kejanggalan setelah membaca buku hariannya Tomoe. Ternyata wanita yang ia cintai adalah calon istri dari Kiyosato, pria yang ia bunuh untuk melancarkan revolusi. Puncak ketegangan pun terjadi di mana Kenshin sedang berhadapan dengan musuhnya. Pada saat menebaskan pedang kepada musuh, Tomoe tiba-tiba datang, sehingga musuh dan Tomoe terkena tebasan dari Kenshin sekaligus. Pada saat Tomoe sekarat, Kenshin mendekatinya. Di saat terakhirnya, Tomoe menggoreskan pisau ke muka Kenshin untuk menggenapkan lukanya menjadi silang. Enishi berada di tempat kejadian itu dan melihat kakaknya terbunuh oleh Kenshin. Di sisi lain, Enishi yang sudah sama menyadari bahwa Kenshin adalah sang batosai. Ia berucap kepada Tomoe akan membunuh Kenshin, namun Tomoe melarangnya. Dikarenakan Tomoe sendiri sudah menyusun rencana untuk membunuh Kenshin. Enishi pun menyesal tidak membunuh Kenshin terlebih dahulu sebelum Kenshin membunuh kakaknya. Penyesalan itu yang menjadikan Enishi menyimpan dendam kepada Kenshin. Setelah kejadian itu, Enishi bertekad menjadi lebih kuat untuk membalaskan dendam kakaknya. Tujuan Enishi pun tercapai dan penyerangan yang terjadi adalah ulah Enishi dan kelompoknya. Kembali ke cerita. Akhirnya kawan-kawan Kenshin tercerahkan dari apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Singkatnya, malam pun tiba dengan hujan air mata, dengan hujan derasnya, di mana Kenshin sedang berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kaoru yang khawatir segera mencari Kenshin. Ternyata didapati Kenshin sedang iindiaan. Di sisi lain, Enishi juga sedang merenung mengingat mendiang kakaknya. Cerita pun berlanjut di mana Enishi kedatangan si Ata, seorang mata-mata kepolisian Tokyo. Si Ata pun menceritakan bahwa ia telah sukses memberikan informasi jebakan kepada kepolisian, sehingga ia meminta upah kepada Enishi. Ternyata si Ata berpihak kepada kelompok mafia dan ia sukses mengelabui Saito. Keyakinan Saito saat itu benar bahwa ia tidak mempercayai si Ata dikarenakan ia seorang pembelot. Singkat cerita, pagi pun tiba. Misao dan Aoshi pun datang dari Kyoto untuk bersilaturahmi ke dojo. Ia menanyakan bagaimana kabar Kenshin dan kawan-kawan. Tak panjang lebar, langsung saja Misao memberikan sebuah buku kepada Kaoru. Buku itu adalah buku harian Tomoe. Misao mendapatkan buku itu dari gurunya. Karena dahulu Tomoe sangat dekat dengan gurunya, sehingga Tomoe menitipkan buku itu. Gurunya pun berpesan untuk segera memberikan buku ini kepada Kenshin, karena Kenshin sedang tidak ada di tempat buku itu diterima oleh Kaoru. Di sisi lain, Kenshin sedang jalan-jalan untuk sedikit menyegarkan pikirannya. Cerita berlanjut. Saito bersama prajuritnya ditugaskan mendatangi tempat persembunyian kelompok mafia. Namun tak diduga, informasi itu adalah sebuah jebakan. Ia kecewa telah membawa prajuritnya ke dalam jebakan mafia. Malam hari pun tiba, kota dikagetkan dengan hujan selembaran kertas yang bertuliskan penghakiman manusia, di mana Kenshin dan kawan-kawan menyaksikan kejadian itu. Kenshin sudah menyadari bahwa akan ada penyerangan lanjutan dari kelompok mafia.
Penyerangan besar-besaran terjadi di malam itu. Kota dihujani dengan ratusan bom. Rupanya ini adalah puncak dari misi kelompok mafia. Cerita berlanjut, Kenshin pun berlari menyelamatkan diri sembari menolong masyarakat yang panik dan ketakutan. Tiba-tiba tanpa disadari ia diserang oleh si bom-bom. Si bom-bom termasuk ke dalam anggota mafia yang akan menuntaskan misi pembalasan. Si Kenshin pun dihujani lontaran bom oleh si bom-bom. Karena tidak siap, si Kenshin pun kewalahan berlari-lari untuk menyelamatkan diri dari serangan si bom-bom. Hingga pada saat yang tepat, Kenshin pun melakukan perlawanan dan ia menghajar senjata yang ada di lengan si bom-bom sehingga si bom-bom bisa dikalahkan. Pada saat menerima kekalahan, si bom-bom meminta satu permintaan agar si Kenshin membunuhnya. Ia berucap, setelah kekaisaran runtuh, jalan samurainya sudah tak berharga lagi. Dan ia menyalahkan semua itu akibat perbuatan si Kenshin. Namun Kenshin tidak memenuhi permintaannya karena jalan pedangnya sudah berubah. Kenshin pun berpesan kepada si bom-bom agar ia tetap hidup di zaman baru. Di sisi lain, Aoshi sedang melindungi masyarakat dari serangan si Slipknot dan prajuritnya. Sedikit penjelasan, Aoshi pun sama, telah merubah jalan pedangnya untuk menegakkan dan membuat urip banyak orang. Kembali ke cerita, pertarungan yang tak seimbang pun berjalan dengan sengit. Saat Aoshi tersudut, datanglah Misao membantu. Namun disayangkan, akibat melindungi seorang yang akan tertimpa reruntuhan, Aoshi terluka parah. Misao yang melihat kejadian itu sangat marah terhadap pelaku penyerangan ini. Walaupun Aoshi terluka, ia tidak menyesal. Ia sangat senang karena sudah berjalan di atas keadilan. Di sisi lain, kawan-kawan Kenshin sedang memeriksa keadaan dojo milik Kaoru. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Enishi yang membawa mayat di pundaknya. Sano pun marah dan menantang Enishi. Setelah terjadi percekcokan, akhirnya mereka bertarung. Namun Sano malah terluka parah dan ia tidak mampu melindungi Kaoru dan kawan-kawan. Alhasil semua orang yang ada di dojo dihajar oleh Enishi dan Kaoru pun diculik oleh Enishi. Sebelum meninggalkan dojo, Enishi menyimpan sebuah pesan yang ia bawa untuk Kenshin. Kesimpulannya, penyerangan besar malam itu menimbulkan banyak sekali korban. Keesokan harinya, Saito dan beberapa prajuritnya pun selamat dari jebakan mafia. Namun ia sangat menyesal karena tidak mempercayai firasatnya. Sehingga pada malam saat kota diserang, ia bersama prajuritnya malah terjebak dan tidak bisa membantu masyarakat. Ia pun sangat marah kepada pelaku penyerangan. Di sisi lain, Kaoru yang diculik pun sadarkan diri ia berada di tempat yang tidak diketahui. Karena panik, Kaoru segera keluar dan mencoba untuk kabur. Namun tanpa disadari ia berada di tempat yang sangat jauh. Kaoru berada di tempat persembunyian kelompok mafia. Enishi yang menyadari Kaoru sudah siuman segera mencarinya. Saat menemukan Kaoru, ia berniat segera membunuhnya. Karena Enishi meyakini jika Kaoru mati, Kenshin akan sangat menderita. Kaoru pun dicekik oleh Enishi, namun cekikan itu dihentikan olehnya pada saat mencekik Kaoru dan bernapsu mendaikannya. Enishi malah teringat lagi kepada mendiang kakaknya dan seketika jackpot di tempat. Dan Kaoru pun segera memberi pesan agar Enishi tidak termakan hawa nafsunya, karena ini bukan yang diinginkan oleh Tomoe. Di sisi lain, Kenshin yang sudah menerima surat dari Enishi dan mengetahui bahwa Kaoru diculik, Kenshin pun sudah tidak kuat untuk menahan diri. Ia akan segera mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah ini. Cerita berlanjut di mana Enishi didatangi partner bisnisnya yaitu Tuan Wu. Tuan Wu adalah miliarder Jepang. Ia berkomplot dengan Kenishi karena ingin menguasai Jepang. Secara tak diduga, Enishi menyerahkan semua yang sudah ia bangun kepada Tuan Wu. Karena Enishi merasa ia sudah berada di puncak tujuannya untuk membalaskan dendam kepada Kenshin. Tuan Wu tak terima karena jika Enishi pergi, usaha ilegalnya tidak akan berjalan. Jadi ada dua rencana dalam satu kesepakatan. Di sisi Tuan Wu ingin menguasai Jepang, sedangkan Enishi bertujuan untuk balas dendam. Di sisi lain, Kenshin sudah bergerak untuk segera menebus kesalahannya agar tidak ada lagi korban jiwa. Singkat cerita, Kenshin pun sampai di tempat persembunyian mafia. Ia dihadang oleh prajurit Enishi, namun dengan mudah Kenshin mengalahkannya. Saat masuk ke area halaman, Kenshin pun diserang oleh banyak prajurit Enishi.
yang dipimpin oleh Shirasta dan si Slipknot. Pertempuran hebat pun terjadi. Kenshin masih sanggup melawan banyak musuh. Karena bertambah banyaknya prajurit yang menyerang Kenshin, ia pun kewalahan dan mulai tersudutkan. Namun tak diduga, Misao pun datang membantu dan sedikit menambah perlawanan terhadap musuh. Cerita berlanjut di tengah pertempuran, Saito pun datang membantu. Mereka semua mempunyai tujuan yang sama, agar masalah ini dapat dibereskan secepatnya, agar tidak menimbulkan lagi korban jiwa. Akhirnya Kenshin masuk ke dalam ruangan dan ternyata ia masih mendapat penghadangan dari Tuan Wu dan prajuritnya. Prajurit Tuan Wu pun segera menyerang Kenshin, alhasil Tuan Wu dan prajuritnya kewalahan. Namun Tuan Wu tetap tidak menyerah dengan memanggil Algojo-nya, karena di malam sebelumnya ia memberikan pekerjaan ini kepada Shijiro. Sedikit pengetahuan, Shijiro adalah seorang pendekar berbahaya yang pernah Kenshin kalahkan. Shijiro si Aceleng pun keluar dan menantang Kenshin. Secara tak terduga, alih-alih melawan Kenshin, ia malah menyerang prajurit Tuan Wu dan berdiri di sisi Kenshin. Ternyata ia pun sudah mengubah jalan pedangnya di jalan kebajikan. Ia pun siap menjadi benteng agar Kenshin dapat segera menebus masa lalunya. Tak lama kemudian Kenshin bertemu dengan Enishi. Enishi yang tak sabar langsung menyerang secara membabi buta. Namun Kenshin masih menahan diri. Kenshin pun terluka parah karena terus-terusan dihujani serangan oleh Enishi. Pada saat tersudut, Kenshin pun bertekad ngeaslikeun pertarungannya. Pertarungan pun berjalan dengan sengit sampai Enishi terluka parah dan dapat dikalahkan. Setelah Enishi tak kuat lagi untuk melakukan perlawanan, Kenshin pun menjelaskan kejadian sebenarnya, bahwa yang Tomoe inginkan adalah agar adiknya tetap hidup. Secara tak terduga, Tuan Wu datang dan menembak Kenshin. Tuan Wu bertekad akan membunuh keduanya agar tujuannya menguasai Jepang cepat tercapai. Namun saat Tuan Wu mendekat, ia tiba-tiba dihadang oleh Kaoru dan penembakan pun bisa dihentikan. Namun dengan ambisinya yang sangat kuat, Tuan Wu kembali mengambil senjata dan menembak. Namun kini tembakannya dihalangi oleh Enishi sehingga Enishi terluka. Karena tembakannya tidak mengenai organ vital dan tidak berpengaruh kepada Enishi, Enishi pun menyerang balik Tuan Wu dan menghajarnya habis-habisan. Enishi terus menghujani muka Tuan Wu dengan pukulan. Dengan tidak sadar itu bisa membunuh Tuan Wu. Namun wasit UFC telat melerainya. Lanjut. Untungnya Kenshin dan Kaoru segera menghentikannya. Setelah kejadian itu, Enishi pun ditangkap dan dipenjara oleh kepolisian Tokyo. Di dalam penjara ia dikirimi surat dan buku harian mendiang Tomoe. Akhirnya ia tercerahkan dan menyesal telah termakan hawa nafsunya. Jadi pesan moral yang bisa diambil adalah jangan makan sama hawa nafsu, mending makan sama nasi padang.